Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel ini. Sebelum kita mulai kisah hari ini, yuk kita bersama-sama tulis sholawat Nabi di kolom komentar agar keberkahan selalu menyertai kita. Jangan lupa juga untuk like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat dari kisah penuh hikmah ini. Hari ini kita akan mendengar kisah seorang bocah ajaib berusia 5 tahun bernama Maghrib. Ia berasal dari Jombang dan mengaku bertemu dengan jin dalam mimpinya. Jin itu memberinya batu ajaib yang bisa menyembuhkan ribuan orang sakit. Kisah ini benar-benar menguras perasaan dan penuh makna. Simak sampai akhir kisahnya. Di sebuah desa kecil yang terletak di pelosok Jombang, hiduplah seorang bocah berusia 5 tahun bernama Maghrib. Ia adalah anak lelaki yang memiliki sorot mata penuh cahaya, seolah-olah ada kehangatan dan ketulusan yang terpancar dari dalam dirinya. Sejak kecil, Maghrib sudah dikenal sebagai anak yang baik hati, penurut, dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap dunia di sekitarnya. Orang tuanya, Pak Hasan dan Bu Rina, bukanlah orang kaya. Mereka hidup sederhana sebagai petani di desa yang subur, mengandalkan hasil kebun dan sawah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Meski hidup dalam keterbatasan, Maghrib tak pernah mengeluh. Ia justru menjadi anak yang selalu bersyukur atas apa yang dimilikinya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari teman-temannya, membantu ibunya mengambil air dari sumur, mencuci kaki sebelum masuk rumah, dan sesekali ikut membantu ayahnya di sawah. Ia tak pernah meminta mainan atau hal-hal mewah seperti anak-anak lain. Baginya, kebersamaan dengan keluarga dan bermain di alam bebas sudah lebih dari cukup. Namun, ada satu hal yang membuat Maghrib berbeda dari anak-anak seusianya. Ia memiliki kepekaan batin yang luar biasa. Ia seringkali merasakan hal-hal yang tidak bisa dirasakan orang lain. Kadang, ia tahu kapan hujan akan turun hanya dengan melihat langit sebentar, meskipun cuaca tampak cerah. Kadang, ia bisa menebak siapa yang akan datang bertamu, bahkan sebelum tamu itu mengetuk pintu rumahnya. Orang-orang di desa mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dalam diri anak kecil ini. Namun, tak ada yang mengira bahwa suatu malam, hidupnya akan berubah selamanya. Suatu malam, dalam tidurnya yang lelap, Maghrib mengalami mimpi yang aneh dan begitu nyata. Malam itu, angin berhembus lembut di luar rumah panggung sederhana tempat Maghrib tinggal bersama orang tuanya. Hujan rintik-rintik turun, membasahi dedaunan di pekarangan. Maghrib tertidur nyenyak di ranjang kayu kecilnya, ditemani suara jangkrik yang saling bersahutan di luar rumah. Tapi tiba-tiba, dalam tidurnya, ia merasa dirinya tidak berada di kamarnya. Ia merasa melayang, seolah-olah ada kekuatan yang membawanya ke suatu tempat yang asing dan misterius. Saat ia membuka mata, ia menemukan dirinya berada di sebuah hutan lebat yang dipenuhi cahaya biru yang berkelap-kelip. Pepohonan di sekitarnya sangat tinggi, lebih tinggi dari yang pernah ia lihat sebelumnya. Udara di sana terasa sejuk, bahkan agak dingin. Ada suara gemerisik dedaunan, seperti ada sesuatu yang bergerak di antara rimbunan pohon. Maghrib mencoba berjalan, tetapi tanah di bawah kakinya terasa begitu lembut, hampir seperti awan. Ia merasa bingung. Di mana aku? Gumamnya dalam hati. Ia mencoba mengingat-ingat apakah ia pernah datang ke tempat ini sebelumnya, tetapi tidak ada satupun sudut yang terasa familiar. Hatinya berdebar antara takut dan penasaran. Tiba-tiba suara berat dan dalam terdengar dari belakangnya. Maghrib. Ia menoleh dan matanya membelalak. Di hadapannya berdiri sesosok makhluk misterius, mengenakan jubah hitam panjang yang melambai-lambai tertiup angin. Wajahnya tidak terlihat jelas, hanya matanya yang bercahaya seperti permata. Maghrib merasa tubuhnya gemetar, tetapi anehnya, ia tidak merasakan ketakutan yang berlebihan. Ada sesuatu yang membuatnya merasa nyaman. "Siapa kau?" tanya Maghrib dengan suara kecil. Makhluk itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandang bocah itu dengan tatapan tajam, seolah sedang menilai sesuatu dari dalam dirinya. "Namamu telah tertulis dalam kitab kami." Akhirnya suara itu bergema, dalam dan berat. Maghrib mengernyitkan dahi. "Kitab apa, Pak?"
Tanyanya polos. Sosok berjubah itu masih menatapnya tanpa berkedip. Seolah-olah kata-kata yang akan ia ucapkan sangatlah penting dan harus didengar dengan sungguh-sungguh. Kitab yang mencatat nama-nama mereka yang memiliki hati suci, jawabnya akhirnya. Dan kau, Maghrib, telah terpilih. Terpilih? Maghrib semakin bingung. Ia hanyalah anak kecil biasa dari desa kecil di Jombang. Tidak ada yang istimewa dalam dirinya, pikirnya. Terpilih untuk apa? Tanyanya lagi. Sosok berjubah itu perlahan mengangkat tangannya. Dari balik lengan bajunya yang lebar, ia membuka telapak tangannya. Dan di sana terdapat sebuah batu kecil berwarna ungu yang berkilauan. Batu itu bersinar lembut, seperti memancarkan cahaya dari dalamnya sendiri. Aku ingin memberimu sesuatu, kata makhluk itu. Batu ini adalah batu ajaib. Dengan ini kau akan bisa menyembuhkan mereka yang sakit. Tetapi ingat, Maghrib, batu ini bukan untuk disalahgunakan. Jangan pernah kau gunakan untuk keuntungan pribadimu, atau kekuatannya akan hilang selamanya. Maghrib terdiam. Ia menatap batu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi, tetapi ada sesuatu dalam dirinya yang mengatakan bahwa ini bukan sekadar mimpi biasa. Dengan ragu-ragu, ia mengulurkan tangannya. Begitu batu itu menyentuh telapak tangannya, ia merasakan kehangatan yang luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Sejenak, semua menjadi putih. Cahaya menyilaukan memenuhi pandangannya, dan dalam sekejap, Maghrib terbangun. Maghrib duduk terengah-engah di atas ranjangnya. Nafasnya memburu, keringat dingin membasahi dahinya. Ia menoleh ke jendela, melihat langit masih gelap. Semua terlihat normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Tangannya terasa hangat. Perlahan, ia membuka telapaknya. Dan di sana, batu ungu itu benar-benar ada. Maghrib membelalakkan mata. Apa ini? Bisiknya. Hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ia menggenggam batu itu erat-erat, mencoba meyakinkan dirinya bahwa ini nyata. Bahwa apa yang ia alami bukan sekadar bunga tidur. Ia masih belum tahu bahwa batu ini akan mengubah hidupnya selamanya. Pagi itu, udara masih segar ketika Maghrib membuka matanya. Burung-burung berkicau di dahan, dan sinar matahari pagi masuk melalui celah-celah dinding rumahnya yang terbuat dari kayu. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Tangannya masih menggenggam erat batu kecil berwarna ungu yang ia dapatkan dalam mimpinya tadi malam. Maghrib menatapnya dengan perasaan campur aduk, antara takjub, bingung, dan sedikit takut. Apakah ini benar-benar nyata? Ia turun dari ranjang kecilnya dan berjalan keluar kamar. Bau harum masakan ibunya biasanya akan menyambutnya di pagi hari. Tetapi kali ini rumah terasa lebih sepi. Ia segera melihat ke arah tempat tidur orang tuanya. Ibunya terbaring lemah. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, dan tangannya terasa panas ketika Maghrib menyentuhnya. "Ibu, kenapa?" tanya Maghrib dengan suara kecil. Matanya mulai berkaca-kaca. Pak Hasan, ayahnya, hanya bisa duduk di samping istrinya dengan ekspresi cemas. "Sepertinya ibumu demam tinggi, Nak. Sejak tadi malam, ia tidak bisa bangun." Maghrib menggigit bibirnya. Ia tidak suka melihat ibunya sakit. Biasanya ibunya selalu tersenyum, menyambutnya setiap pagi dengan penuh kasih sayang. Sekarang, ibunya bahkan tidak bisa membuka mata dengan baik. Tanpa berpikir panjang, Maghrib merogoh kantong kecilnya dan menggenggam batu ungu itu dengan kuat. Ia ingat apa yang dikatakan sosok berjubah dalam mimpinya. Batu ini bisa menyembuhkan orang sakit. Dengan hati-hati, ia meletakkan batu itu di dahi ibunya. Sesaat, tidak ada yang terjadi. Maghrib menatap batu itu dengan cemas. Apakah aku melakukan kesalahan? Apakah ini hanya mimpi? Pikirnya. Tapi kemudian, perlahan-lahan batu itu mulai memancarkan cahaya lembut. Sinar ungu itu meresap ke dalam tubuh ibunya, menghangatkan kulitnya yang pucat. Tiba-tiba, Ibu Maghrib menarik napas panjang.
Matanya terbuka perlahan, dan rona wajahnya mulai kembali. Tangannya yang tadi lemah kini bisa bergerak, dan ia menatap Maghrib dengan penuh keheranan. "Maghrib, apa yang terjadi?" Pak Hasan juga terkejut. Ia melihat istrinya yang tadinya lemah kini bisa duduk dan bahkan tersenyum. Demamnya hilang begitu saja, seolah-olah penyakit itu menguap ke udara. Maghrib menatap batu di tangannya. Itu benar-benar bekerja. Kabar tentang kesembuhan ibunya menyebar dengan cepat di desa kecil mereka. Tidak butuh waktu lama sebelum satu persatu orang mulai berdatangan ke rumah Maghrib. Beberapa datang dengan wajah penuh harapan, yang lain dengan tatapan skeptis, tetapi semuanya memiliki tujuan yang sama. Mereka ingin sembuh. Seorang pria tua yang sudah bertahun-tahun mengalami sakit punggung parah datang dengan dipapah oleh anaknya. Ia duduk di lantai dengan susah payah. Wajahnya tampak menahan rasa sakit. "Nak Maghrib, jika benar kau bisa menyembuhkan orang, tolong bantu aku. Aku sudah tidak bisa bekerja di ladang sejak lama. Setiap hari, tubuhku terasa nyeri." Maghrib melihat pria itu dengan penuh iba. Dengan tangan mungilnya, ia menggenggam batu ajaibnya dan menyentuh punggung pria itu. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Tetapi beberapa detik kemudian pria itu terdiam. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, perlahan bangkit dari duduknya, lalu berdiri tegak. Wajahnya berubah. Dari keterkejutan menjadi kebahagiaan. "Allahu Akbar, aku bisa berdiri, rasa sakitnya hilang," serunya dengan air mata menetes di pipinya. Penduduk desa yang menyaksikan kejadian itu mulai berbisik-bisik. Beberapa dari mereka langsung bersujud bersyukur, sementara yang lain menatap Maghrib dengan rasa kagum. Tidak lama kemudian, datang seorang ibu yang membawa anak laki-lakinya. Anak itu sudah lama tidak bisa berbicara sejak ia mengalami kecelakaan kecil saat masih bayi. Ibu itu menangis tersedu-sedu di depan Maghrib. "Anakku sudah 3 tahun tidak bisa berbicara, Nak. Sudah aku bawa ke banyak tabib, tapi tak ada yang bisa menyembuhkannya. Tolong bantu kami." Maghrib merasakan hatinya terenyuh. Ia meletakkan batu itu di dahi anak kecil itu dan berdoa dalam hati, "Jika ini adalah kehendak Allah, sembuhkanlah dia." Sesaat kemudian, anak itu membuka mulutnya. Sejenak, tidak ada suara yang keluar. Tapi kemudian dalam suara kecil yang hampir tidak terdengar, anak itu berkata, "Ibu?" Tangisan ibu itu berubah menjadi isak haru. Ia langsung memeluk anaknya erat-erat. "Anakku, kau bisa berbicara. Subhanallah, ini keajaiban." Orang-orang mulai menangis. Mereka menyaksikan sesuatu yang tidak bisa mereka pahami. Bocah 5 tahun ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Setelah kejadian itu, rumah Maghrib tidak pernah sepi. Orang-orang dari desa-desa lain mulai berdatangan. Ada yang membawa keluarganya yang lumpuh. Ada yang sudah bertahun-tahun menderita penyakit kronis. Bahkan ada yang sudah hampir putus asa mencari kesembuhan. Maghrib mencoba menolong setiap orang yang datang kepadanya. Ia tidak pernah meminta imbalan. Tidak pernah memilih siapa yang harus ia sembuhkan. Setiap kali ia menggunakan batu itu, ia hanya berharap satu hal, agar orang itu bisa kembali sehat dan menjalani hidupnya dengan lebih baik. Tapi semakin banyak orang yang datang, semakin berat beban yang harus ia tanggung. Kadang-kadang, setelah seharian menyembuhkan orang, Maghrib akan merasa sangat lelah. Tangannya terasa pegal, kepalanya pusing. Ia mulai bertanya-tanya, apakah batu ini punya batas kekuatannya? Suatu malam, dalam tidurnya sosok berjubah hitam kembali muncul dalam mimpinya. "Maghrib, kau telah melakukan hal yang luar biasa. Tapi ingat, kekuatan sejati bukan berasal dari batu itu, melainkan dari hatimu yang tulus." Maghrib terbangun dengan perasaan aneh. Apa maksudnya? Apakah suatu saat batu itu akan kehilangan kekuatannya? Ia tidak tahu bahwa ujian sesungguhnya masih menantinya di masa depan. Sejak kabar tentang Maghrib dan batu ajaibnya menyebar ke desa-desa sekitar, hidupnya tak pernah lagi sama. Setiap pagi, bahkan sebelum matahari terbit, sudah ada orang-orang yang menunggu di depan rumahnya. Mereka datang dengan wajah penuh harapan.
membawa anggota keluarga yang sakit. Beberapa bahkan sudah dalam kondisi kritis. Suatu hari, datang seorang lelaki paruh baya menggendong anak perempuannya yang tubuhnya kurus kering. Napas anak itu pendek-pendek, kulitnya pucat, matanya cekung. Sang ayah hampir menangis saat berbicara kepada Maghrib. "Anakku sudah berbulan-bulan sakit, Nak. Dia tidak bisa makan, tubuhnya semakin melemah setiap hari. Aku sudah ke tabib, ke dokter, tapi mereka bilang tak ada harapan lagi." Maghrib menatap anak itu dengan penuh iba. Bagaimana mungkin anak sekecil ini harus menanggung penderitaan sebesar ini? Ia mengulurkan tangannya, menggenggam batu ungu yang telah menjadi bagian dari kehidupannya, dan dengan lembut menyentuh dahi anak perempuan itu. Sesaat, batu itu kembali bersinar, memancarkan cahaya lembut ke tubuh anak itu. Semua orang yang menyaksikan menahan napas, menunggu keajaiban yang mereka harapkan. Perlahan, rona kehidupan kembali ke wajah anak perempuan itu. Ia mengerjapkan matanya, menggerakkan jemarinya. Lalu tiba-tiba, "Ayah, aku lapar." Suasana langsung pecah. Ayahnya langsung memeluknya erat-erat sambil menangis haru. Orang-orang di sekitar tak kuasa menahan air mata. Mereka menyaksikan sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Anak yang sudah hampir kehilangan nyawanya kini kembali sehat hanya dalam hitungan detik. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Maghrib merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Tubuhnya terasa semakin lelah dan dadanya sedikit sesak. Ia menggelengkan kepala, mencoba mengabaikan perasaan itu. Ia masih harus menolong banyak orang, tetapi ia tidak tahu bahwa setiap kali ia menggunakan batu itu, ada sesuatu yang semakin terkuras dari dalam dirinya. Hari-hari berlalu dan Maghrib semakin tenggelam dalam perannya sebagai penyembuh. Setiap hari, ia menyentuh orang-orang yang sakit, menyaksikan mereka kembali sehat, melihat air mata kebahagiaan mengalir di wajah-wajah mereka. Tapi semakin banyak ia menyembuhkan, semakin ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Ia mulai sering merasa pusing setelah menggunakan batu itu. Kadang-kadang setelah menyembuhkan seseorang, ia merasa tubuhnya begitu berat, seolah-olah ada beban tak kasat mata yang menekan dirinya. Namun, ia tidak berani mengatakannya kepada siapapun. Suatu malam, setelah seharian menyembuhkan puluhan orang, ia hampir jatuh saat berjalan ke kamarnya. Pak Hasan, ayahnya, melihat hal itu dan segera menahannya. "Nak, kamu baik-baik saja?" tanyanya dengan nada cemas. Maghrib tersenyum kecil, berusaha menyembunyikan kelemahannya. "Aku baik-baik saja, Ayah. Hanya sedikit lelah." Namun, Pak Hasan melihat lebih dalam ke mata anaknya. Ada sesuatu yang berubah. Matanya yang dulu penuh cahaya, kini terlihat lebih redup. Tubuhnya semakin kurus. Ia tidak lagi terlihat seperti anak kecil biasa. Ia seperti seseorang yang sedang menanggung sesuatu yang terlalu berat untuk usianya. Pak Hasan duduk di samping Maghrib dan mengusap kepalanya. "Nak, Ayah tahu kamu ingin menolong banyak orang, tapi kamu juga harus menjaga dirimu sendiri." Maghrib menatap ayahnya, ragu-ragu. Ia ingin mengatakan apa yang ia rasakan, ingin mengakui bahwa setiap kali ia menggunakan batu itu, ia merasa semakin lemah. Tapi bagaimana mungkin ia berhenti sekarang? Bagaimana mungkin ia menolak orang-orang yang datang dengan harapan di mata mereka? Ia hanya bisa menggenggam batu ungu itu lebih erat. Jika ini adalah tanggung jawabnya, maka ia akan menanggungnya, apapun harganya. Malam itu Maghrib tertidur dengan tubuh yang terasa sangat lelah. Dalam tidurnya ia kembali bermimpi, dan sekali lagi ia berada di hutan yang sama, dengan cahaya biru yang berkelap-kelip di antara pepohonan. Di sana berdiri sosok berjubah hitam yang dulu memberinya batu ajaib itu. Maghrib. Suara dalam itu bergema di sekelilingnya. Bocah itu menatap sosok itu dengan penuh tanya. "Kenapa aku merasa semakin lemah setiap kali aku menggunakan batu ini?" tanyanya. Suaranya bergetar. Sosok itu diam sejenak sebelum akhirnya menjawab. "Karena batu itu bukanlah sumber kekuatan. Yang menyembuhkan mereka bukanlah batu itu, tapi hatimu. Batu itu hanya perantara.
Dan setiap kali kau menggunakan kekuatan hatimu untuk menyembuhkan seseorang, sebagian dari energimu juga terkuras. Maghrib terdiam. Jadi, inikah alasan kenapa ia semakin lemah? Sosok itu melanjutkan, kau memiliki kekuatan yang besar, Maghrib. Tapi kau juga hanya seorang anak kecil. Jika kau terus menggunakan batu itu tanpa menjaga dirimu sendiri, suatu hari nanti, kau bisa kehilangan segalanya. Jantung Maghrib berdebar. Kehilangan segalanya? Apa maksudnya? Lalu, apa yang harus aku lakukan? Tanyanya dengan suara pelan. Sosok itu menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, jawaban itu hanya bisa kau temukan dalam hatimu sendiri. Keesokan harinya, Maghrib terbangun dengan perasaan gelisah. Kata-kata sosok itu terus terngiang di kepalanya. Ia mulai bertanya-tanya, berapa lama lagi ia bisa bertahan? Berapa lama lagi sebelum tubuhnya benar-benar menyerah? Tetapi ia tidak punya waktu untuk memikirkan hal itu. Hari itu datang seorang ibu yang membawa anaknya yang masih bayi. Anak itu tidak bergerak, wajahnya pucat, napasnya sangat lemah. Tolong nak, anakku hampir sekarat. Tolong selamatkan dia. Maghrib menatap bayi itu. Ia bisa merasakan betapa rapuhnya nyawa yang ada dalam genggamannya. Ia tahu bahwa jika ia menggunakan batu itu sekali lagi, tubuhnya akan semakin lemah. Tapi bagaimana mungkin ia membiarkan seorang bayi kehilangan nyawanya? Dengan napas yang berat, Maghrib menempelkan batu itu di dada bayi itu. Seketika cahaya ungu yang lebih terang dari sebelumnya menyelimuti bayi itu. Tubuh Maghrib langsung terasa begitu lemas, seolah-olah seluruh tenaganya tersedot habis. Dan saat cahaya itu meredup, bayi itu membuka matanya. Ibunya menangis bahagia, memeluk anaknya erat-erat. Tapi Maghrib, tubuhnya limbung, pandangannya mulai gelap. Nak Maghrib, nak! Teriak ayahnya yang berlari menghampirinya. Tapi semuanya sudah gelap. Maghrib jatuh pingsan. Maghrib terbangun dengan tubuh yang masih terasa berat. Matanya mengerjap pelan, mencoba menyesuaikan diri dengan cahaya redup di dalam kamarnya. Keringat dingin membasahi pelipisnya, dan napasnya terasa lebih berat dari sebelumnya. Mimpi itu, sosok berjubah hitam. Kata-katanya masih menggema di dalam pikirannya. Batu itu bukanlah sumber kekuatan. Yang menyembuhkan mereka bukanlah batu itu, tetapi hatimu. Maghrib menatap batu ungu di tangannya. Cahaya yang biasanya berkilau terang kini tampak lebih redup. Apakah ini pertanda bahwa kekuatan batu itu mulai melemah? Ataukah ini pertanda bahwa dirinya sendiri yang mulai kehilangan kekuatannya? Ia memejamkan mata, mencoba mengingat setiap detail dari pertemuannya dengan sosok misterius itu. Ada sesuatu yang belum ia pahami sepenuhnya. Sosok itu berkata bahwa setiap kali Maghrib menggunakan batu tersebut, energinya juga terkuras. Tapi Maghrib belum mengerti apa yang benar-benar terjadi. Apakah aku akan mati jika terus menggunakan batu ini? Pertanyaan itu muncul di benaknya, membuat dadanya semakin sesak. Di luar kamar, suara langkah kaki terdengar mendekat. Pak Hasan masuk ke dalam, membawa semangkuk bubur hangat. Wajah ayahnya tampak lebih cemas dari biasanya. Kau belum makan sejak pagi, nak. Setidaknya makan sedikit agar tubuhmu tetap kuat, ucapnya. Meletakkan mangkuk itu di meja kecil di samping tempat tidur. Maghrib tersenyum kecil. Ia tahu ayahnya sangat mengkhawatirkannya. Namun, bagaimana mungkin ia bisa menjelaskan semua ini kepada orang tuanya? Mereka bahkan tidak tahu tentang mimpi-mimpinya, tentang jin berjubah hitam itu, tentang bagaimana setiap kali ia menyembuhkan seseorang, ia merasa semakin lemah. Ayah, apakah aku melakukan hal yang benar? Tanyanya lirih. Pak Hasan menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Tentu saja, nak. Kau sudah menolong banyak orang. Mereka semua bersyukur karena kau ada. Tapi Maghrib tetap ragu. Apakah benar ia sedang menolong orang? Ataukah ia justru sedang menghancurkan dirinya sendiri perlahan-lahan? Malam itu hujan turun dengan deras. Petir menyambar di kejauhan, menciptakan kilatan cahaya yang menerangi desa yang sunyi. Maghrib duduk di tepi jendela, menatap butiran hujan yang membasahi tanah. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara teriakan panik.
Maghrib langsung bangkit dan melihat ke arah jalan desa yang gelap. Ada seseorang yang berlari di tengah hujan, seorang pria dengan pakaian basah kuyup, wajahnya penuh ketakutan. "Tolong, tolong anakku!" teriak pria itu dengan napas tersengal. Maghrib segera berlari keluar rumah, diikuti oleh ayahnya. Mereka melihat pria itu jatuh berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. "Anakku, dia demam tinggi sejak pagi. Sekarang tubuhnya sudah dingin. Dia tidak bangun lagi. Tolong, Nak Maghrib, selamatkan dia." Pria itu memohon dengan suara yang penuh putus asa. Maghrib menahan napas. Ini adalah saat yang ia takuti. Ia sudah tahu bahwa tubuhnya tidak akan sanggup menanggung lebih banyak beban. Setiap kali ia menggunakan batu itu, nyawanya terasa semakin terkikis. Tetapi bagaimana mungkin ia menolak? Tanpa berkata apa-apa, Maghrib berlari menuju rumah pria itu. Hujan semakin deras, membasahi tubuhnya. Tetapi ia tidak peduli. Sesampainya di rumah pria itu, ia melihat seorang anak laki-laki terbaring di atas tikar. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat pasi, dan napasnya hampir tidak terdengar. Maghrib menggenggam batu ungunya. Apakah ini yang terakhir? Apakah setelah ini ia masih bisa bertahan? Ia menatap ayah anak itu, lalu ibu si anak yang menangis terseduh di sudut ruangan. Mereka berdua memandangnya dengan penuh harapan. Harapan? Apakah ia bisa membiarkan mereka kecewa? Dengan tangan gemetar, Maghrib menempelkan batu itu di dada anak laki-laki tersebut. Cahaya ungu yang sangat terang langsung menyelimuti ruangan. Kali ini lebih terang dari sebelumnya, lebih kuat, lebih menyilaukan. Lalu tiba-tiba, semuanya menjadi gelap. Saat cahaya itu meredup, Maghrib jatuh tersungkur ke lantai. Tubuhnya terasa begitu berat, seolah-olah seluruh tenaganya telah habis terkuras. Pandangannya mulai kabur, napasnya terengah-engah. "Maghrib!" Suara ayahnya terdengar samar-samar, tetapi ia sudah terlalu lemah untuk menjawab. Di sekelilingnya, orang-orang mulai berseru gembira. Anak laki-laki itu sudah membuka matanya, napasnya kembali normal, tubuhnya tak lagi lemas. Ia telah sembuh, tapi Maghrib, tubuhnya kini terasa seperti kosong. Ia tidak bisa merasakan apa-apa lagi. "Ayah, aku." Suaranya hampir tidak terdengar. Pak Hasan segera mengangkat tubuh anaknya yang kini begitu ringan. Wajahnya pucat pasi, bibirnya membiru. Maghrib mencoba berbicara, tetapi suaranya tidak keluar. Semuanya mulai memudar. Di dalam kegelapan itu, ia mendengar suara familiar, suara sosok berjubah hitam itu. "Maghrib, ini adalah batasmu." Maghrib mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Sebuah padang luas dengan langit berwarna ungu gelap. Angin berhembus perlahan, membawa suara bisikan yang entah dari mana asalnya. Ia melihat sosok berjubah hitam berdiri di depannya, memandangnya dengan tatapan penuh arti. "Kau telah menggunakan seluruh kekuatan hatimu, Nak." Maghrib menelan ludah. "Apakah aku akan mati?" Sosok itu tidak langsung menjawab. Ia hanya memandangi Maghrib dengan sorot mata penuh misteri. "Apa yang kau rasakan sekarang?" Maghrib menunduk. "Aku lelah." Sosok itu mengangguk. "Karena kau telah memberikan segalanya, kau menyembuhkan mereka dengan hatimu, bukan dengan batu itu." Maghrib menatap batu ungu di tangannya. Kali ini, batu itu benar-benar redup, seperti telah kehilangan semua cahayanya. "Jadi, apa yang terjadi sekarang?" tanyanya. Sosok itu terdiam sejenak lalu berkata, "Itu tergantung padamu. Jika kau memilih kembali, kau mungkin tidak akan bisa lagi menggunakan batu ini. Tapi jika kau memilih tetap di sini, kau akan beristirahat selamanya." Maghrib tertegun. Ini adalah keputusan yang harus ia buat sendiri. Ketika cahaya terakhir dari batu ungu itu meredup, tubuh Maghrib ambruk di lantai. Seluruh ruangan yang tadinya diselimuti cahaya ilahi kini kembali redup, hanya diterangi oleh lampu minyak yang bergoyang pelan tertiup angin malam. Orang-orang bersorak bahagia, mereka menangis haru melihat anak laki-laki yang sebelumnya sekarat kini telah sadar. Tubuhnya mulai pulih,
dan rona kehidupan kembali ke wajahnya. Namun, di sudut ruangan, Pak Hasan berteriak panik. "Maghrib, Maghrib, bangun, nak!" Ia mengguncang tubuh kecil anaknya yang kini lemas. Napasnya tipis dan hampir tak terdengar. Tubuh Maghrib terasa lebih dingin dari sebelumnya. Wajahnya pucat pasi. Batu ungu yang selalu ia genggam kini kehilangan kilaunya, seolah telah kehabisan seluruh energinya. Ibu anak yang baru saja disembuhkan langsung menutupi mulutnya dengan kedua tangan. "Ya Allah, Dia yang menyembuhkan anakku, tapi kenapa dia sendiri yang seperti ini?" Tangisnya pecah, ia merasa bersalah. Orang-orang yang tadi bersorak kini terdiam. Mereka baru menyadari sesuatu yang mengerikan. Maghrib telah memberikan terlalu banyak dari dirinya sendiri. Pak Hasan menggendong tubuh anaknya yang kecil dan ringan itu. Ia segera berlari menerobos hujan deras, kembali ke rumah mereka. Langkah kakinya berat, air mata bercampur dengan air hujan di wajahnya. Ia tidak peduli lagi dengan pujian orang-orang. Ia hanya ingin anaknya selamat. Setibanya di rumah, ibunya langsung berlari menyambut mereka. "Maghrib, ada apa dengan anak kita, Pak?" Suaranya bergetar ketakutan. Pak Hasan membaringkan Maghrib di tempat tidur. "Dia pingsan. Dia sangat lemah. Aku tidak tahu harus bagaimana." Suaranya pecah. Di dalam tidurnya, Maghrib merasa seperti melayang di antara dua dunia. Ia tidak bisa merasakan tubuhnya, tidak bisa mendengar suara orang-orang di sekelilingnya. Ia hanya berada dalam kehampaan, gelap, sunyi, tanpa batas. Namun di tengah kegelapan itu, suara familiar kembali terdengar. Maghrib. Ia mengenali suara itu, sosok berjubah hitam itu. Di dalam kegelapan itu, Maghrib mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi ia tidak bisa. Ia mencoba berbicara, tapi tidak ada suara yang keluar. Apakah ini akhir? Apakah ia telah menggunakan seluruh hidupnya untuk menyembuhkan orang lain, dan kini ajal menjemputnya? Sosok berjubah hitam itu muncul di hadapannya, lebih jelas dari sebelumnya. Matanya bersinar seperti bintang di malam gelap, dan suaranya terdengar seperti bisikan yang menggema di seluruh kehampaan. "Kau telah melampaui batasmu, Maghrib." Maghrib menelan ludah. "Apa yang terjadi padaku?" Sosok itu terdiam sejenak, lalu menjawab, "Kau berada di ambang kehidupan dan kematian. Batu yang kau gunakan tidak memiliki kekuatan sendiri. Ia hanya membantu menyalurkan energimu. Dan kini, kau telah menghabiskan hampir seluruh kehidupanmu untuk menyelamatkan orang lain." Jantung Maghrib berdegup kencang. "Jadi, apakah aku akan mati?" Sosok itu tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap Maghrib dengan dalam, seolah menilai apakah bocah ini cukup kuat untuk menerima kebenaran. "Itu tergantung pada pilihanmu." Maghrib terdiam. "Pilihan? Apakah ia masih punya pilihan? Jika kau ingin tetap hidup, kau harus menerima bahwa kau tidak bisa menyembuhkan semua orang. Setiap manusia memiliki takdirnya sendiri, dan tidak semua orang bisa kau selamatkan. Jika kau terus menggunakan hatimu untuk menyembuhkan, pada akhirnya kau akan kehilangan segalanya." Maghrib menggigit bibirnya. Bagaimana mungkin ia berhenti? Bagaimana mungkin ia menolak orang-orang yang datang kepadanya dengan penuh harapan? Namun, sesuatu dalam dirinya mulai sadar. Apakah selama ini ia telah memaksakan dirinya terlalu jauh? Di dunia nyata, tubuh Maghrib masih terbaring tak bergerak. Pak Hasan dan istrinya menangis di sampingnya, memohon kepada Allah agar anak mereka selamat. "Ya Allah, kembalikan anak kami. Kami rela kehilangan segalanya, asal jangan dia." Pak Hasan meratap dengan suara bergetar. Tetapi Maghrib masih dalam dunianya sendiri. Sosok berjubah hitam itu masih berdiri di depannya, menunggu jawabannya. "Apakah kau ingin kembali?" Maghrib menatapnya dengan ragu. "Jika aku kembali, apakah aku masih bisa menyembuhkan mereka?" Sosok itu menghela napas pelan. "Kau masih bisa membantu mereka, tapi bukan dengan cara yang sama seperti sebelumnya. Jika kau terus menggunakan hatimu sebagai sumber kekuatan, kau akan kehilangan hidupmu. Kau harus belajar cara lain untuk membantu mereka." Maghrib menunduk. "Aku hanya ingin mereka bahagia.
Aku tidak ingin melihat mereka menangis karena kehilangan orang yang mereka cintai. Sosok itu tersenyum tipis. Kebahagiaan bukan sesuatu yang bisa kau berikan sendiri, nak. Terkadang manusia harus melalui kesedihan untuk menemukan kebahagiaan sejati. Tiba-tiba cahaya keemasan muncul dari kejauhan. Sosok itu melangkah mundur, membiarkan cahaya itu menyelimuti Maghrib. Pergilah Maghrib, masih ada hal yang harus kau lakukan. Dalam sekejap, semuanya menjadi putih. Di rumah kecilnya, Maghrib tiba-tiba menarik napas dalam-dalam. Matanya terbuka perlahan, dan ia melihat wajah kedua orang tuanya yang basah oleh air mata. Maghrib, alhamdulillah. Nak, kau kembali. Ibunya langsung memeluknya erat-erat. Pak Hasan mengusap kepala anaknya dengan lembut. Kami pikir kau sudah pergi, nak. Suaranya masih bergetar karena tangis. Maghrib tersenyum kecil. Aku kembali, ayah. Namun ada sesuatu yang berbeda. Ia tidak lagi merasakan cahaya hangat dari batu ungu itu. Ia tidak lagi merasakan kekuatan yang selalu mengalir dalam dirinya. Batu itu sudah kehilangan seluruh energinya. Ia telah kembali, tetapi kini ia hanyalah anak biasa. Berhari-hari setelah kejadian itu, Maghrib mulai menjalani hidupnya dengan cara yang berbeda. Ia tidak lagi menggunakan batu ungu itu untuk menyembuhkan orang, tetapi ia tetap membantu mereka dengan cara lain. Ia mulai belajar tentang pengobatan dari tabib desa, belajar tentang doa-doa penyembuhan, belajar bagaimana memberikan harapan kepada mereka yang kehilangan harapan. Dan meskipun ia tak lagi memiliki kekuatan ajaibnya, orang-orang tetap datang kepadanya. Mereka tidak lagi datang untuk meminta kesembuhan ajaib, tetapi mereka datang untuk meminta doa, untuk meminta nasihat, untuk mencari harapan. Karena pada akhirnya, yang benar-benar menyembuhkan bukanlah batu, bukan juga kekuatan ajaib, tetapi hati yang penuh ketulusan dan doa yang tak terputus kepada Sang Pencipta. Maghrib tumbuh dewasa. Tahun demi tahun berlalu, dan Maghrib bukan lagi bocah kecil yang dulu dikenal sebagai anak ajaib dari Jombang. Kini, ia telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang lebih dewasa, lebih kuat, dan lebih bijak. Namun, ada sesuatu yang selalu mengisi relung hatinya. Kenangan tentang masa kecilnya, tentang batu ajaib yang dulu ia genggam dengan erat, dan tentang orang-orang yang pernah ia sembuhkan. Sejak kehilangan kekuatan batunya, hidup Maghrib berubah. Tidak ada lagi orang yang datang ke rumahnya dengan harapan mukjizat. Tidak ada lagi tangisan haru karena kesembuhan instan. Dan tidak ada lagi tatapan penuh kekaguman dari orang-orang desa. Ia kini hanyalah Maghrib, seorang pemuda biasa yang harus menemukan jalannya sendiri. Awalnya, perubahan itu sangat sulit baginya. Ia merasa kehilangan bagian dari dirinya sendiri. Ia pernah bertanya pada ayahnya, apakah aku masih bisa membantu mereka tanpa batu itu, ayah? Pak Hasan, yang semakin tua dan penuh kebijaksanaan, hanya tersenyum dan berkata, kau selalu bisa membantu mereka, nak. Tidak dengan sihir, tetapi dengan ilmu, dengan doa, dan dengan ketulusan hatimu. Kata-kata itu terus terngiang di benaknya. Mungkin benar. Mungkin ia masih bisa membantu. Maka di usia remajanya, Maghrib mulai mendalami ilmu pengobatan tradisional, belajar dari para tabib desa, dan memahami cara kerja tubuh manusia serta rahasia alam yang menyembuhkan. Jika ia tidak bisa lagi menggunakan mukjizat, maka ia akan menggunakan ilmu. Hari-hari Maghrib kini dipenuhi dengan belajar. Ia mengamati bagaimana daun-daunan tertentu bisa mengobati luka, bagaimana air rebusan akar bisa menurunkan demam, dan bagaimana sentuhan yang lembut serta kata-kata penuh harapan bisa membuat pasien merasa lebih baik. Namun di balik semua pembelajarannya, ada satu hal yang paling sulit ia pelajari, kesabaran. Dulu dengan batu ajaibnya, ia bisa menyembuhkan siapa saja dalam hitungan detik. Tapi kini, ia harus menunggu berhari-hari, bahkan berminggu-minggu untuk melihat seorang pasien pulih. Ia harus menghadapi rintihan kesakitan, air mata penderitaan, dan ketidakpastian. Terkadang ia merasa putus asa. Apakah aku benar-benar bisa menjadi penyembuh tanpa mukjizat? Pikirnya dalam hati.
Suatu hari, seorang ibu tua datang kepadanya dengan anaknya yang sakit parah. Maghrib mengobatinya dengan segala yang ia pelajari. Ia membuat ramuan, merawatnya dengan penuh perhatian, dan berdoa siang malam untuk kesembuhan anak itu. Hari pertama berlalu, tidak ada perubahan. Hari kedua, anak itu masih lemah. Hari ketiga, ia mulai kehilangan harapan. Namun, di hari ketujuh, anak itu tiba-tiba tersenyum untuk pertama kalinya. Ia bangun, menatap ibunya dan berkata, "Aku merasa lebih baik, Bu." Maghrib menatap anak itu dengan mata berkaca-kaca. Butuh waktu lebih lama, tetapi ia bisa menyembuhkan. Tanpa batu, tanpa mukjizat, hanya dengan usaha dan doa. Dan saat itu, ia mengerti sesuatu yang lebih dalam dari sekadar keajaiban. Seiring waktu, desa semakin mempercayainya. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai bocah ajaib, tetapi sebagai seorang penyembuh sejati. Setiap hari, ada saja orang yang datang ke rumahnya untuk meminta pertolongan. Ada yang sakit ringan, ada yang terluka karena kecelakaan, dan ada pula yang datang hanya untuk meminta nasihat. "Apa yang harus aku lakukan, Maghrib? Anak-anakku kelaparan karena sawah kami kering. Suamiku jatuh sakit, aku tidak tahu harus bagaimana. Aku kehilangan semangat hidup, bisakah kau membantuku?" Maghrib mendengarkan mereka dengan penuh perhatian. Dulu, ia hanya tahu bagaimana menyembuhkan tubuh. Tapi kini, ia belajar bagaimana menyembuhkan hati. Ia mulai memahami bahwa tidak semua penyakit bersumber dari tubuh yang lemah. Ada penyakit yang datang dari hati yang terluka, dari jiwa yang kehilangan harapan. Maka, selain mengobati dengan ramuan herbal, ia juga mulai menghibur mereka, memberikan nasihat, dan mengajarkan mereka tentang kekuatan doa. Ia ingin mereka tahu bahwa kesembuhan tidak selalu datang dari tangan manusia, tetapi dari keikhlasan menerima takdir dan usaha yang tulus. Dan semakin hari, semakin banyak orang yang percaya kepadanya, bukan lagi karena mukjizat, tetapi karena kebijaksanaan dan ketulusan hatinya. Namun, ada satu hal yang selalu mengganggunya, bayangan tentang sosok berjubah hitam yang dulu pernah ia temui di dunia mimpi. Sejak kehilangan batu ajaibnya, ia tidak pernah lagi melihat sosok itu. Tidak ada lagi suara misterius yang berbisik di kepalanya. Tidak ada lagi kehadiran yang membimbingnya. Ia bertanya-tanya, siapa sebenarnya sosok itu? Dan mengapa ia memberinya batu itu di masa kecilnya? Sampai suatu malam, dalam tidurnya, ia kembali melihat sosok berjubah hitam itu. "Kau telah menemukan jalanmu, Maghrib." Maghrib menatapnya dengan penuh pertanyaan. "Kenapa kau memberikan batu itu kepadaku dulu? Kenapa kau mengambilnya kembali?" Sosok itu tersenyum tipis. "Batu itu tidak pernah menjadi sumber kekuatanmu. Itu hanya alat untuk membantumu memahami siapa dirimu yang sebenarnya. Dan sekarang, kau telah mengerti bahwa kekuatan sejati ada dalam hatimu, bukan di dalam batu itu." Maghrib terdiam. Ia mengingat semua perjalanan yang telah ia lalui. Dari seorang bocah yang mengandalkan mukjizat, hingga seorang pemuda yang memahami arti sebenarnya dari membantu sesama. Ketika ia membuka matanya, ia merasa ringan. Seolah-olah beban yang selama ini mengikat hatinya telah menghilang. Kini, Maghrib tidak lagi merindukan batu itu. Ia tidak lagi berharap bisa mendapatkan kembali kekuatan ajaibnya. Karena ia tahu, ia tidak membutuhkannya. Ia telah menjadi seseorang yang baru, seseorang yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih memahami arti dari membantu sesama. Dengan ilmu yang ia pelajari, dengan doa yang selalu ia panjatkan, dan dengan hati yang penuh ketulusan, Maghrib tetap menjadi penyembuh. Bukan karena ia memiliki mukjizat, tetapi karena ia memiliki hati yang penuh kasih. Dan itulah yang membuatnya lebih kuat dari sebelumnya.